Jamaah haji ini dikutuk Allah menjadi ular berkepala manusia saat beribadah haji di kota suci Makkah. Sudah sejak dari dulu, ibadah haji merupakan ibadah sakral yang paling dirindukan dan ingin dikerjakan oleh semua umat Islam di seluruh dunia. Mereka akan selalu berusaha untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Maka, tidak sedikit orang-orang yang menghalalkan segala cara agar bisa punya uang untuk berangkat naik haji. Mereka tidak peduli entah uang itu halal atau haram, dan caranya benar atau tidak. Yang mereka pentingkan hanya agar bisa cepat segera naik haji dan pulang bisa mendapat gelar status sosial yang tinggi. Niat mereka untuk ibadah haji terkadang banyak yang salah. Banyak dari mereka ingin berhaji hanya untuk cari popularitas, jabatan dan gelar haji saja. Karena banyaknya perbuatan dan niat buruk para jamaah haji, maka tidak heran bila banyak jamaah haji maupun umroh yang mendapatkan kesialan dan azab selama di tanah suci. Apapun yang kita perbuat di tanah suci, sangat mungkin bila kita akan mendapatkan balasan langsung dari Allah ketika menunaikan ibadah haji di tanah suci. Berikut kisah jamaah haji yang bernasib celaka ketika berhaji di tanah suci. Dahulu, ada seorang pria yang bernama Nawi. Pada tahun 1974, ia melihat ada harta karun dari sebuah tanah keramat peninggalan Nyai Ratu Kalinyamat Jepara yang didapatkan oleh Mbah Sardi berupa benda dari tanah miliknya, yang menurut penglihatan Mbah Sardi dan putranya terlihat seperti batu bata. Tetapi oleh Nawi, ia melihat benda itu bukanlah batu bata, melainkan emas berlian. Karena, meskipun kelihatan seperti batu bata, tapi lapisannya mengkilap dan berkelip-kelip seperti intan permata, yang tentu saja bernilai sangat mahal. Nawi lalu berkata kepada Mbah Sardi, "Bah, buat saya saja batu batanya ya, toh Anda juga masih memiliki batu bata lainnya di tanah milik Mbah sendiri." Mbah Sardi lantas mengiyakan saja permintaan si Nawi. Hal ini karena memang batu bata itu hanyalah batu bata biasa. Tanah milik Mbah Sardi memang disebut warga setempat sebagai kuto bedah. Hal ini karena banyaknya batu bata bertumpukan yang tertanam dan tersimpan di dalam tanah. Batu bata itulah yang disebut warga Robayan sebagai peninggalan kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat bersama Sultan Hadirin. Kuto Bedah adalah sebutan untuk kota yang hancur bekas kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat itu. Letaknya berbatasan antara desa Robayan, Kalinyamatan, dan Berantak Sekarjati, Welahan, Jepara, Jawa Tengah. Kuto Bedah disebut-sebut sebagai tempat peninggalan harta berharga milik kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat zaman memimpin daerah Jepara selama 30 tahun pasca mangkatnya Sultan Hadirin bin Mugayat Syah di tangan Arya Penangsang. Kuto Bedah juga tempat petapaan Nyai Ratu Kalinyamat. Nawi sengaja mengatakan benda itu kepada Mbah Sardi sebagai batu bata karena dia memiliki niat ingin mengambilnya agar menjadi miliknya. Akhirnya, setelah diserahkan oleh Mbah Sardi, Nawi lantas membawa pulang dan membersihkan batu itu hingga terlihat bentuk emas berliannya. Setelah itu, Nawi lalu menggadaikan harta karun emas itu kepada seorang pengusaha Cina di sebuah toko emas. Dari dana gadai emas itulah, ia nantinya akan mendaftar haji dan berangkat haji ke Makkah dan Madinah. Berlian keramat itu akan dilebur oleh sang pengusaha Cina bila Nawi tidak membayar sesuai tempo yang dijanjikan. Nawi lalu menyepakati perjanjian gadai itu, meski dana yang dia dapatkan hanya sebatas ongkos naik haji, tetapi ia rela menjaminkan berlian itu karena dia telah berhasil mendapatkannya tanpa susah payah. Setelah dibayarkan, mendaftarlah dia untuk berangkat haji. Kemudian, ketika musim haji tiba, bahagialah dia akhirnya bisa berangkat ke tanah suci dengan biaya tanpa susah payah. Namun malang nasib, pasca naik haji, ternyata Nawi diketahui lama tidak pulang-pulang ke rumahnya di desa Robayan. Padahal, banyak orang-orang yang bertanya tentang nasibnya di Makkah waktu itu. Keluarganya bahkan juga banyak yang menganggap bahwa Nawi sudah meninggal dunia di tanah suci. Beberapa tahun kemudian, ada jamaah haji asal desa Robayan yang ditemui sosok ular besar berkepala manusia ketika di tanah suci. Kejadian gaib ini memang sungguh mengejutkan. Anehnya, ular itu bisa berbicara bahasa Jawa dan mengenalkan dirinya sebagai Nawi. Bukan hanya 1-2 orang yang ditemui, beberapa jamaah haji dari desa Robayan yang dikenal Nawi ditemui juga olehnya. Mereka bilang, bahwa ular berkepala manusia itu meminta makan. Ular jelmaan Nawi itu menemui tetangganya di Makkah untuk menceritakan perihal sebab dirinya tidak bisa pulang dan menjadi ular. Ia juga mengirimkan permintaan maaf lewat para jamaah haji tetangganya itu, agar Mbah Sardi mau memaafkannya. Permintaan maaf itu lalu disampaikan kepada Mbah Sardi di Jepara. Meskipun Mbah Sardi dan putranya sudah memaafkan,
tetapi kondisi Nawi sudah terlanjur mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menunaikan ibadah haji, ia sudah terlanjur mengambil hak milik orang lain. Harta yang ia gunakan untuk naik haji ternyata berasal dari harta yang haram. Naudzubillah min dzalik. Kisah ini benar-benar nyata dan banyak saksi matanya. Keturunan Mbah Sardi maupun Nawi juga masih bisa dilacak. Kisah ini juga masyhur di lingkungan warga setempat. Cerita ini juga dituturkan oleh putra Mbah Sardi. Namun untuk kebenaran kisah yang sesungguhnya, tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Kita yang mendengarkan kisah ini tentu hanya bisa mengambil sisi pesan positifnya, yaitu hendaklah kita jangan suka berbohong dan suka mengambil hak orang lain dengan cara kotor. Meskipun uang haram itu digunakan untuk tujuan beribadah haji ke Tanah Suci, tentunya perkara yang kotor itu bisa membawa balak dan celaka bagi orang-orang yang menggunakannya. Semoga kisah ini bermanfaat dan menginspirasi. Amin. Wallahu a'lamu bishawab.